Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat trader. Salam cuan di akhir pekan ini ya, tanggal 22 Januari 2023. Kita bahas lagi nih ya, market review dan analisis saham dalam sepekan untuk trading plan kita besok ya, teman-teman. Nah, di monitor terpantau ya, IHSG kita menguat dalam sepekan ini ya, dalam seminggu ini. Kemarin ditutup di level berapa tuh 6874 ya, atau 0,8% ya. Nah, secara teknikal 68 udah ditembus. Secara psikologis ini udah masuk lagi, kembali lagi ke zona hijau ya. Kita berharap akan terus melanjutkan ke level 7000 menjelang ekspektasi pembagian dividen ya. Jadi biasanya sih ada Januari efek ya, tapi Januari efeknya ini agak sedikit unik ya, karena sahamnya dibuang dulu, dibanting dulu, terus ditarik lagi. Tapi it's okay, kita mau bilang apa, mekanisme market sudah seperti itu ya. Namun kita berharap untuk ekspektasi pembagian saham, khususnya saham-saham blue chip di Februari, Maret ya. Semoga ini bisa mengangkat IHSG kita ke level 7000, syukur-syukur bisa lebih teman-teman ya. Kemudian yang menarik yang kita pantau kemarin yaitu saham-saham ADMR ya. Ini saham favorit saya, masih menjadi rekomendasi saya sampai hari ini. Ini model grafiknya masih trend up ya, uptrend bullish. Secara teknikal akan menyentuh 18 ya. Secara teknikal ada potensi ke 18. Kemarin sempat menyentuh 1785, 1785 ya. Kita berharap ke 18 dan ke 1920 ya. Nah, saya ada pasang harga nih 19. Kemudian yang masih favorit saya, yang sering saya pantau juga adalah Adaro ya, induk daripada ADMR. Adaro juga udah murah ya. Kalau di harga koreksi ke 31 ya, 3150 ya, 31 lah. Ini bagus sekali untuk masuk ya, entry-nya. Ya, di level 3150 ya, 3160 oke lah. Kita bisa masuk entry, kita pasang target harga di sekitar 35. Ya, ini udah bagus ya. Modal teknikalnya juga udah cantik. Kemudian saya juga rekomendasi untuk saham Pegas ya. Pegas ini cantik juga nih ya, grafiknya nih secara teknikal di 16 kemarin. Kalau koreksi ke 16 bisa entry masuk, antri jual di 17 ya teman-teman. Meskipun harga gas dunia juga lagi turun, diakibatkan oleh pasokan yang lumayan berlimpah di Eropa dan suhu yang tidak terlalu dingin, menyebabkan harga gas alam dunia juga turun. Tapi secara teknikal it's okay. Ini masih potensi ya untuk rebound saham Pegas. Kemudian saham BBRI juga saya masih recommended ya teman-teman. Recommended ya di 46. Kalau koreksi ke 46 bisa antri ya. 46, antri jual 48. Untuk Telkom nah, Telkom kalau kembali ke 38 bisa masuk lagi nih teman-temannya. Kalau koreksi 38 masuk di 38, antri jual di 4000 untuk short term ya, jangka pendek. Nah, coba kita beralih ke fundamental ya teman-teman. Kita lihat fundamental. Ini crude oil ya, minyak mentah dunia rebound lagi ke 81. Ini terkait dengan Cina ya, yang katanya sekarang udah mulai pelonggaran lagi aktivitas warga yang ada di sana, sehingga ekspektasi permintaan minyak mentah itu naik lagi. Jadi beritanya itu aja sih ya. Kalau ya ciri khasnya itu Cina, kalau ditutup lagi karena COVID-nya meningkat, ya biasanya crude oil turun lagi. Kalau dibuka lagi, sudah membaik lagi, permintaan mulai meningkat, ya crude oil naik lagi.
Yang menarik adalah gold juga menyentuh break high ya 1913 ini karena pelemahan dolar ya di indeks dolar, nanti kita cek karena dia akan berkorelasi negatif ketika harga indeks dolar menurun ya atau melemah, dolar melemah terhadap mata uang lain, biasanya gold akan naik rebound ya bersamaan dengan crude oil. Tapi dari sisi faktor fundamental ekonomi memang juga udah tepat ya kalau dikatakan akan naik, karena memang apa namanya, isu-isu resesi di 2023 ini juga masih terus menghantui ya. Jadi gold itu sebagai lindung nilai. Masalahnya meskipun terjadi resesi, kalau The Fed menaikkan suku bunganya ya, yang mengakibatkan dolar menguat, gold juga bakal turun. Ini yang terjadi beberapa bulan lalu ya, anomali ya, sekitar 4-5 bulan lalu di September Oktober 2022, ketika apa namanya, inflasi sudah mulai menanjak ya, lagi tinggi-tingginya, tapi malahan gold turun. Kenapa? Karena itu tadi, The Fed menaikkan suku bunga. Itu dia korelasi-korelasinya yang harus kita pahami. Menang gold ya, gold batu bara 363 ya per tahun. Nah ini kita cek, memang lagi koreksi turun juga, tapi masih tinggi ya sih menurut saya. Bahkan di bulan berapa nih, bulan September ya 2022 menyentuh harganya 450 lebih, 446. Sekarang koreksi ke 365. Tapi secara all time ya ini masih tinggi ya. Harganya masih naik teman-teman. Kita cek dulu ya. Saya klik ke 5 tahun. Ini masih all time high ya teman-teman, dari level 50 sampai ke 363. Jadi secara, kalau saya melihat dalam tahun ini selama gonjang-ganjing geopolitik Ukraina Rusia masih terus berlangsung, saya rasa harga harga apa namanya, batu bara masih terus di atas ya. Masih terus di atas, paling ya bertengger di berapa ya, harganya di 350 ya. 330 sampai 400. Nah, itu dia. Kemudian yang jadi fokus market juga ya, para pelaku pasar di minggu ini, kemarin itu data dari Jepang ya. Jepang itu inflasinya tertinggi ya. 4% dalam 2 dekade ya, apa 2 dekade ya. 2 dekade atau 4 dekade ya. Kita cek ini Jepang. Inflasinya kemarin ya, periode sebelumnya itu 3,8, sekarang 4%. Coba kita lihat grafiknya biar lebih jelas. Nah ini teman-teman, dari Januari 2022 0,5 ya, terus naik terus ya. Jadi dalam 1 tahun ini dari 0,5 merangkak ke 4%. Ini juga kekhawatiran ya, tanda-tanda apa namanya, resesi dunia. Karena beberapa negara besar, negara maju itu mengalami tren inflasi tinggi, meskipun Amerika sudah mulai menurun ya. Amerika 6,5% ya, 6,5% dari berapa itu? Ntar saya cek dulu. Amerika dari 9,1 ya teman-teman ya. Ya di sini ya, betul 9,1. Ini sudah mulai melandai. Tapi bukan berarti ini sudah turun banget, karena target inflasi Amerika sebagai negara maju itu 2% dia cari. Jadi ini masih tinggi. Jadi wajar jika pemimpin The Fed ya, para petinggi The Fed itu masih berencana untuk menaikkan apa namanya, suku bunganya. Tapi mungkin kenaikannya tidak terlalu signifikan lagi karena inflasinya sudah kelihatan terkendali ya, sudah mulai menurun. Nah itu dia teman-teman, secara fundamental ya kita bahas supaya ada gambarannya. Kemudian saya perlihatkan kita cek lagi dolar indeks ya, gimana ya. Nah ini ada obligasi Amerika ya, kita cek juga obligasi Amerika 10 tahun ini sudah menguat ya, 3,4. Ini waktu awal-awal inflasi ini malah 4, sempat menyentuh 4,2 ya. Dan yang Amerika Serikat obligasi 2 tahunnya ini sekarang 4,1 dari 4,6. Jadi sudah mulai apa namanya, yieldnya sudah mulai menurun ya. Artinya harganya sudah mulai naik teman-teman ya. Jadi ini imbas daripada apa, penurunan suku bunga. Jadi kalau suku bunga di Amerika turun, maka harga obligasi akan naik.
Kita harap ini bisa terus berlanjut ya supaya pemulihan ekonomi atau resesi itu bisa diminimalisir ya secara global. Kita cek ini indeks dolar ya teman-teman ya. Kita akan buktikan ya korelasinya dengan harga minyak mentah ini ya teman-teman, turun sekali ya. Ini tadi yang saya katakan ya, sekarang posisinya 101 ya kemarin, terus turun 3 bulan. Nah ini ya yang saya katakan teman-teman, dari sini ya, dari 112 malah ya, sempat malah 114. Nah ini di sini puncak-puncak September kan? Iya betul September 114, sekarang turun. Ini menandakan dolar terhadap mata uang utama lainnya seperti Jepang, Euro dan pound sterling itu dolarnya lagi melemah ya. Kalau dolarnya melemah teman-teman, maka itu tadi harga emas bisa naik dan juga menyebabkan minyak mentah dunia juga naik ya teman-teman, karena sudah murah saatnya untuk beli seperti itu. Nah, oke ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi ya. Kita cek lagi coba analisis foreign flow ya, asing, gimana sih sepak terjangnya di saham-saham yang kita pilih tadi. Coba kita cek Adaro ya. Adaro. Oke ya teman-teman, kita lihat sama-sama di sini garis ungu ini ya. Ini masih uptrend ya, masih diakumulasi asing. Ini artinya investor asing masih mengakumulasi ya saham Adaro ini ya, meskipun di sini sempat turun. Kemudian di tanggal berapa nih? Tanggal 5 Januari mulai diakumulasi lagi nih Adaro Energi. Tapi secara overall kalau kita menarik satu garis ya dari sini ya, kita tarik satu garis dari sini ke sini kan ini masih naik nih. Artinya tren investor asing masih minat ya di saham Adaro ini, teman-teman. Kemudian Adaro Pegas. Coba kita analisis secara lengkap ya hari ini. Oke, saham Pegas gimana sih? Nah, Pegas juga masih di atas nih, teman-teman. Ya, foreign flow-nya ini masih di atas ya, garis ungu ini. Kita lihat pergerakannya, meskipun harga gasnya turun ya, harga sahamnya turun, tapi investor asing masih cenderung di atas posisinya, masih aktif melakukan pembelian. Ini bagus sekali menurut saya. Ya, jadi ketika harga gasnya lagi turun, sebenarnya ini kesempatan emas nih waktu turun kemarin nih 1550 ya, ini masuk. Artinya investor asing ya, investor kakap itu masih menyimpan saham-saham ini. Nah, itu alasan saya memilih Pegas Adaro. Kemudian untuk ADMR ya, kita cek dulu atasnya gimana ya. Oke ya, memang sempat turun asingnya terus melandai. Jadi ya, ini investor asingnya kurang ya di ini. Tapi yang saya lebih suka, lebih menarik dari ini adalah pergerakannya itu ya. Saya sering profit di sini. Ketika di harga 16 ya, 16 rata-rata ini rebound lagi, turun lagi, rebound. Jadi fluktuasinya enak nih untuk trading ya. 18 target jangka pendek menuju 19 buy Adaro. Kemudian untuk BBRI ya, BBRI kita cek asingnya seperti apa. Oh ya, memang turun ya. Oke, ini memang turun, wajar ya, saham-saham perbankan kemarin turun kan, asing lagi downtrend ya. Tapi secara teknikal masih menurut saya masih akan ditarik naik ya. Karena di sini sudah mulai menukik lagi. Nggak usah main panjang ya, tapi kalau kita perhatikan secara teknikal, ketika posisinya sudah murah, misalnya di 44, 45, kita bisa akumulasi perlahan ya, trading short time ya, pendek ya, untuk saham-saham perbankan. Memang lagi turun sih ya, hasilnya lagi turun, tapi tradingnya untuk jangka pendek oke lah. Untuk Telkom gimana ya? Ini saham sustainable, saham favorit saya sepanjang masa. Oh iya, pantas ya turun ya. Investor asingnya lagi keluar di sini. Lagi turun terus.
Tapi kita juga nggak bisa terlalu kaku banget ya di market itu, karena asing itu kapan aja bisa masuk. Dia seperti jalangkung, datang tak diundang, pergi tak diantar gitu ya. Ketika koreksi turun, kita bisa masuk ya. Oke, karena kita tahu bahwa saham ini sektornya atau produknya itu produk yang selalu dibutuhkan. Jadi nggak usah terlalu khawatir terkait apa namanya pergerakannya. Yang penting kalau udah murah kita koleksi aja, kita beli aja ya. Apalagi kalau udah murah. Untuk saham-saham blue chip terbukti ya beberapa tahun teman-teman, ketika terjadi berbagai macam force major keadaan, resesi, covid, perang dagang, apa namanya, perang market, memang sahamnya turun tapi naik lagi. Untuk sekelas Telkom, BRI, Mandiri, BCA itu aja teman-teman. Ya, saya rasa itu aja ya. Bentar, kita cek dulu nih saham andalan saya ada itu gimana ya. Ini saya jatuh cinta banget dengan ADMR ya. ADMR itu financial seperti apa ya. Oke, secara kuartal labanya sempat menurun ya. Tapi kita coba tahunan dulu. Oke, nah ini dia ya, secara tahunan kita melihat di tahun 2021 ini total pendapatannya naik signifikan ya teman-teman ya. 6,5 triliun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya di 2018, 2019, 2020. Di 2021 ini peningkatannya total pendapatan ya besar sekali di sini, mungkin karena permintaan yang begitu besar ya. Kemudian laba usaha juga meningkat ya, dari sebelumnya ada minus, terus ada untung tipis, di sini naik 3 triliun ya. Laba bersih juga ya, tahun berjalan, makanya ini sahamnya naik terus nih ya. Karena dari minus 397, minus 12 apa namanya miliar ya. Nah, di sini jadi 2,2 triliun. Nah, ini kenapa alasannya saya memilih saham sektor Adaro ini ya, saham ADMR ini, karena kita juga melihat apa namanya image ya dari Adaro sendiri, manajemennya seperti apa, kemudian juga produk yang dihasilkan itu seperti apa ya, dan permintaannya juga seperti apa. Kita semua kombinasikan itu sehingga kita bisa menganalisis apakah saham ini recommended apa enggak ya. Apalagi tahun 2022 ini ya, harga batu bara betul-betul naik terus, melonjak tinggi sehingga menyebabkan hampir semua saham sektor batu bara ya, perusahaan batu bara menikmati kenaikan harga saham ini. PTBA, Adaro, ADMR, ya, Harum Energi semua naik signifikan ya teman-teman. Nah, ini dia bersihnya. Coba kita cek ekuitasnya seperti apa. Ya, ekuitasnya juga meningkat ya, meningkat tajam teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Cukup aja dari saya. Analisis singkat hari ini reviewnya. Semoga bisa menambah wawasan kita, menjadikan apa bisa menjadi trading plan kita untuk minggu depan. Jangan panik untuk teman-teman yang masih pemula, hati-hati menggunakan limit ya atau margin. Sebaiknya menggunakan cash basis aja ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.